Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandiri Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Sahabat Toko Mandiri Indonesia, ada pernyataan atau komentar yang menarik di kolom komentar media sosial kami, salah satu platform di media sosial kami. Jadi ada yang mengatakan bahwa paling itu ramenya 3 bulan aja begitu. Jadi ada salah satu video yang FYP saat grand opening, terus komentarnya adalah paling itu nanti 3 bulan aja. Ini menarik sekali dan perlu saya jelaskan supaya tidak gagal paham. Pernyataan itu bisa benar juga bisa salah, ya. Bisa benarnya adalah ketika memang kita itu tidak siap, maka pernyataan itu akan benar. Kenapa? Karena konsumen atau orang belanja di toko kita pas hari awal opening atau pas di grand openingnya, itu dasarnya adalah karena yang pertama kepo, ya, karena kepo, terus karena ada rame-rame, ya, rasa ingin tahunya tinggi, ya. Jangankan grand opening, orang kecelakaan aja yang nonton banyak kayak gitu, ya. Makanya perlu saya sampaikan dan luruskan bahwa itu betul terjadi. Makanya ketika toko sudah rame grand opening tapi konsepnya tidak siap, maka yang terjadi apa? Kan begitu, ya. Jadi ketika kekepoan itu, penasaran karena rame-rame ingin datang, dari situ nanti konsumen akan belanja. Setelah belanja, mereka akan memutuskan besok belanja lagi ke sini apa tidak, mau repeat order lagi apa tidak. Kan begitu konsepnya. Makanya pentingnya kita paham konsep minimarket. Nggak asal buka gabrul, yang paling penting kita usaha, kita coba tanpa konsep yang jelas, tanpa persiapan yang matang. Nanti itu yang terjadi, konsumen akan kecewa di hari pertama dan tidak balik lagi. Tetapi ketika kita konsepnya sudah siap opening itu nggak bisa 100%, nggak bisa, karena kita bukan Tuhan. Kita hanya pengusaha yang hanya bisa memprediksi dari data-data. Sehingga apa? Sehingga yang kita siapkan paling di 70-80%. 70-80% itu kebutuhan pelanggan, artinya harus ada space atau spare 20-30% kebutuhan pelanggan yang khusus, karena setiap daerah mempunyai kebutuhan yang beda-beda, begitu, ya. Kalau dari awal kita hajar, ya, kita hajar tokonya sudah full padat, tidak ada tambahan space atau tidak ada ruang lagi untuk kita bisa menampung permintaan-permintaan baru dari konsumen, ya nggak jadi tokonya. Begitu. Makanya memang toko awal itu 70-80% secara kelengkapan. 20-30% nunggu konsumennya. Jadi konsumennya minta apa, request apa, baru kita siapkan. Begitu sahabat Toko Mandiri Indonesia. Makanya pentingnya kita paham konsep, nggak asal gabrul itu, ya itu. Jadi kalau kita paham konsep, insya Allah melesetnya tidak banyak-banyak begitu, ya. Dan budaya saya itu atau kebiasaan saya itu, kalau saya lagi kunjungan di project toko, itu pasti saya mampir ke toko terdekat. Jadi misalkan saya di Kudus, Pati, atau di kota-kota lain, ketika saya ke sana, saya pasti mampir di toko atau mitra toko yang kami, atau toko yang dulu pernah kami buka. Kami sharing dengan owner, kami silaturahmi ke sana. Salah satu yang sahabat Toko Mandiri Indonesia lihat ini adalah toko yang kami buka di kurang lebih di 6-7 bulan yang lalu. Jadi ini toko usianya sudah 6-7 bulan. Ini kondisi malam hari, di antara jam 8 sampai jam 9 malaman videonya diambil. Jadi kita sharing, kita ngobrol panjang kali lebar dengan owner, karena kita sekarang, saya sudah bukan sebagai konselingnya, bukan sebagai konsultannya, tapi kita sudah pelaku usaha yang sama. Jadi kita bercerita panjang lebar di sana. Jadi kita ngomong potensi-potensi apa yang bisa lagi dibuat untuk toko ini, begitu. Jadi saya lihat banyak sekali perubahannya, banyak sekali
inovasi-inovasinya untuk menampung aspirasi atau keinginan masyarakat sekitar gitu. Jadi dan banyak sekali toko yang bisa survive gitu. Ya, jadi ini penting saya sampaikan, pentingnya kita paham konsep, ya, sama pentingnya pemilihan lokasi yang strategis itu. Maka kami itu, toko mandiri itu banyak sekali menolak, atau ketika ada pengajuan lokasi kami knock atau kami no oke. Jadi lokasinya tidak sesuai, atau pertimbangannya adalah lokasinya kepadatan penduduknya tidak ada, terus trafficnya juga tidak ada fasos, tidak ada informasi pendukung yang membuat toko itu rame begitu. Jadi menentukan lokasi itu susah gampang, sahabat toko mandiri Indonesia. Jadi ketika misalkan not okay atau no okay lokasinya, ya kami sampaikan apa adanya, sehingga kami sarankan untuk bisa buka atau cari via lokasi lain. Makanya ketika sahabat toko mandiri Indonesia ini tanya di kolom komentar, kami akan kirim ke WA supaya apa, komunikasinya lebih intens, lebih enak. Jadi dari WA itu bisa share lokasi, bisa share video. Jadi sharingnya akan lebih enak gitu, sahabat toko mandiri Indonesia. Jadi begitu ya, sahabat toko mandiri Indonesia. Jadi komentar itu tadi betul, tapi tidak berlaku apabila kita sudah lokasi kita strategis, konsep kita benar, modalnya ada, insya Allah itu tidak terjadi.